Ayah bunda yang dirahmati Allah, tema kajian kita kali ini adalah tetap dekat dan bahagia bersama keluarga di masa pandemi melanda. Sebagaimana yang tengah kita rasakan bersama bahwa pada saat ini kita dihadapkan pada sebuah ujian atau sebuah musibah, yaitu dengan datangnya tentara Allah yang bernama COVID-19 melanda dunia, termasuk Indonesia, negara kita yang saat ini di Indonesia sudah terpapar 34 provinsi oleh virus corona ini. Dengan adanya wabah corona ini tidak sedikit dampak negatif yang ditimbulkan ya, baik itu di bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang sosial, masyarakat dan lain sebagainya. Katakanlah dalam bidang ekonomi, khususnya perekonomian dunia, ternyata hanya dalam waktu beberapa bulan saja COVID-19 ini cukup meluluh lantakan dunia. Mungkin dari data yang saya dapatkan ya, kondisi Cina saat ini pertumbuhan ekonominya sudah berada pada minus 6,8%. Kemudian Amerika pertumbuhan ekonominya sudah berada pada minus 4% dan dunia secara rata-rata minus 3% ya, dan Indonesia juga diperkirakan akan mengalami penurunan ekonomi yang signifikan. Sementara itu WHO belum lama ini sudah menyatakan bahwa virus COVID ini masih jauh dari berakhir dan kita harus belajar dari 100 tahun yang lalu di mana terjadi peristiwa yang sama ya, mewabahnya sebuah penyakit yang bernama Spanish flu ya, yang hadirnya Spanish flu ini dari Januari 1918 sampai bulan Desember 1920. Jadi kurang lebih selama 2,5 tahun virus ini melanda dunia dan dinyatakan ada 500 juta terinfeksi dan 50 juta meninggal dunia. Semoga wabah yang saat ini melanda kita tidak seperti wabah yang 100 tahun yang lalu yang begitu lama sampai 2,5 tahun lamanya ya. Semoga Allah memberikan keajaiban dan wabah ini segera berakhir. Ayah bunda, kalaulah dampak COVID itu dapat meluluhkan sendi-sendi perekonomian dunia, jangan sampai COVID ini bisa meluluh lantakan keluarga kita ya. Karena dengan adanya wabah ini banyak keluarga Indonesia yang terdampak. Banyak keluarga yang akhirnya mendapati masalah perekonomian ya. Kepala keluarga di PHK, pengangguran di mana-mana. Kemudian juga keluarga juga dihadapkan kepada masalah pendidikan, keluarga juga kemungkinan dihadapkan pada krisis pangan. Nah, dari itu semua kita harus lulus dari ujian ini, di mana ujian itu sendiri merupakan wasilah untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khairun wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu." Artinya, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Jadi sikap kita sebagai seorang mukmin haruslah bersabar ketika kita mendapatkan ujian. Insya Allah hal itu baik untuk kita dan kita harus meyakini bahwa ada banyak hikmah di balik setiap musibah. Mungkin hari ini masyarakat kita dihantui
rasa takut ya, takut terkena virus, takut dikenai PHK, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut kelaparan karena memang kenyataannya sudah banyak juga yang kelaparan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dari ayat ini ada yang harus kita garis bawahi, yaitu kata sabar. Demikian juga dari hadis yang tadi disebutkan, kita menggaris bawahi satu kata yang sama, yaitu sabar ya. Insya Allah kita sabar dalam menghadapi ujian ini, karena bagaimanapun juga ayat Allah itu pasti, dimana tadi disebutkan bahwa Allah pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Hal itu insya Allah tetap membuat kita tidak pesimis, dan kita harus optimis serta berpikir positif ya untuk sikap yang berikutnya, karena kita yakin bahwa Allah tidak akan menguji suatu kaum di luar batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dengan adanya sikap sabar tadi ya, optimis dan berpikir positif, insya Allah kita akan mendapatkan energi untuk bahagia. Dan bahagia itu sendiri adalah imun terbaik untuk melawan virus. Ayah bunda, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah untuk kita semua. Tentu kita telah menyadari bahwa harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Betul tidak? Ya, bagaimana tidak dijadikan sebagai harta yang paling berharga, karena di dalamnya itu terdapat anak-anak kita yang merupakan aset dunia kita, bahkan akhirat kita. Ya, anak memang aset dunia dan akhirat kita. Jika anak-anak kita menjadi anak yang soleh, tentu mereka akan menarik tangan kita ke surganya kelak. Tapi mohon diingat juga, jika mereka menjadi anak yang salah ya atau tidak soleh, maka mereka pun juga dapat menarik tangan kita ke nerakanya. Nah, saat ini kita dihadapkan kepada sebuah tantangan yang besar, tantangan yang tidak ringan, di mana anak-anak yang biasanya kita menyekolahkan mereka, mereka belajar bersama gurunya di sekolah masing-masing, menjadi pindah ya belajarnya ke rumah. Otomatis kita harus mendidik mereka, dan kita sekaligus menjadi pengajar bagi mereka. Dan banyak sekali orang tua yang merasa tidak siap dengan kondisi yang demikian. Terlebih lagi jika wacana dari Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim itu direalisasikan, yaitu pembelajaran jarak jauh akan dilanjutkan sampai akhir Desember 2020. Loh, mau gak mau, siap gak siap, ayah bunda semuanya, kita harus mau dan siap menjadi para pengajar bagi anak-anak kita. Dan dalam hal ini kita disadarkan kembali bahwa pada hakikatnya pendidikan itu adalah tanggung jawab orang tua masing-masing ya, bukan tanggung jawab sekolah atau gurunya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, dengan adanya sikap yang sebagaimana tadi dijelaskan ya, adanya sikap sabar, ikhlas, optimis, berpikir positif bahwa Allah akan senantiasa melindungi kita, otomatis kita akan memiliki energi untuk bahagia. Sementara bahagia itu sendiri adalah imun terbaik bagi tubuh kita, sehingga kita bisa kuat ya, baik secara mental ataupun fisik dari serangan luar yang salah satunya itu adalah virus. Nah, saat pribadi kita telah bahagia, maka kita pun
akan dengan mudah dapat membahagiakan orang lain, terutama keluarga kita. Kita harus menyadari bahwa terdapat banyak sekali hikmah dari adanya wabah ini. Salah satunya itu adalah kumpul bersama keluarga dalam jangka waktu yang sangat lama, ya. Orang tua mungkin melakukan WFH, ya, kerjanya jarak jauh. Kemudian anak-anak kita juga menjadi home learning, sekolahnya jadi seperti homeschooling, ya, sekolahnya di rumah. Nah, itu menjadikan kita memiliki banyak waktu untuk kumpul bersama dengan keluarga dalam jangka waktu yang cukup lama. Bukankah kita dulu atau sebelum-sebelumnya, ya, sangat merindukan waktu libur yang panjang, ya, untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga. Nah, inilah salah satu hikmah dari adanya wabah ini, di mana kita bisa sangat-sangat dekat dengan keluarga kita. Justru menurut saya ini merupakan kesempatan emas untuk membahagiakan keluarga kita, dan saatnya lah kita ada revitalisasi keluarga. Mengapa? Karena 5-10 tahun atau 15 tahun ke depan, bahkan lebih, kita belum tentu menemukan lagi masa-masa seperti ini, masa-masa lockdown, masa-masa betul-betul keluarga kembali berkumpul bersama dalam jangka waktu yang lama seperti sekarang ini. Dan inilah alasan yang kuat untuk bahagia bersama di dalam keluarga dalam menghadapi wabah ini. Bahkan mungkin judul yang tepatnya itu adalah semakin bahagia bersama keluarga dalam menghadapi pandemik yang melanda ini. Lalu di manakah posisi sekolah dan guru? Oke, sekolah dan guru adalah mitra atau partner untuk mengantarkan kesuksesan anak-anak kita ke depan, ya. Kelak di akhirat nanti, orang tuanya lah yang akan dimintai pertanggungjawaban mengenai anak-anaknya. Apakah anaknya itu sholat, apakah anaknya puasa, apakah anaknya mampu membaca Al-Quran, apakah anaknya bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Itu yang akan dimintai pertanggungjawaban itu adalah orang tuanya, terlebih ayah. Nah, ini untuk para ayah, ya, mohon perhatiannya. Ternyata banyak anak yang gak suka ayahnya, banyak anak yang gak suka bapaknya. Apa ya? Kok bisa seperti itu? Kira-kira kenapa? Mungkin banyak anak-anak kita yang tidak merasa dekat, ya, dengan ayahnya. Tidak ada bonding atau ikatan yang kuat dengan ayahnya, karena banyak sekali para ayah yang jika komunikasi itu sangat-sangat singkat. Misalnya ketika nyuruh kepada anak sholat, makan, belajar, mandi. Nah, banyak sekali tipe ayah yang seperti itu. Jadi dari seorang ayah itu tidak ada belayan, tidak ada candaan, tidak ada pelukan, tidak ada senyum tulus, tidak ada kisah yang diceritakan, sehingga banyak anak yang lapar ayah. Saya jadi teringat dengan tausiahnya Ustadz Bakhtiar Nasir. Kata beliau, jangan menjadi ayah yang gagal. Kita harus menjadi ayah yang berhasil. Jangan jadi ayah yang cuma bisa buat anak dan cuma bisa cari nafkah. Kalau hanya itu, hewan pun juga bisa, ya. Dan anakmu, kata beliau, lebih membutuhkan ruh para ayahnya, lebih membutuhkan pemikiran-pemikiran ayahnya. Jadi jangan sampai ayah itu membesarkan badan anaknya saja, tapi pikirannya itu dirampok oleh sekularisme dan liberalisme misalnya. Nah, yang menjadi miris itu adalah masih banyak para ayah yang memiliki pandangan atau paradigma bahwa ibulah, ya, seorang ibulah yang bertanggung jawab akan anak-anaknya.
menjadi seorang ibu yang bertanggung jawab pada perkembangan pendidikannya, kemudian belajarnya, sehingga sering didapati bahwa ketika ada rapat di sekolah, ketika ada pembagian rapot di sekolah, itu diberikan kepada ibunya, sementara ayahnya merasa bahwa itu bukan tugas dirinya. Tentu ini adalah salah besar ya. Memang benar bahwa al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Tapi yang harus diingat, jika ada sebuah madrasah atau sekolah, maka harus ada kepala sekolahnya. Nah, disitulah kepala sekolahnya itu adalah para ayah masing-masing sebagai kepala keluarga di rumahnya masing-masing. Nah, pada saat lockdown inilah kita merevitalisasi keluarga kita, dan bagi seorang ayah itu bisa menjadi ayah yang berhasil ya, dan kita tentu tidak ingin menjadi seorang ayah yang gagal. Dan jika kita merujuk pada Al-Quran, apa sih visi penting bagi seorang ayah? Kira-kira apa ya? Mungkin kita ingat ya surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang artinya peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi seorang ayah harus memiliki visi bahwa istri dan anak-anakku harus masuk surga. Nah, ini dia ya, visi seorang ayah yang mungkin tidak banyak yang menyadari. Tapi insya Allah ya, dengan adanya lockdown ini, marilah kita sama-sama, baik itu ayah ataupun ibu, menyamakan atau menyatukan visi bahwa anak-anak kita ya, keluarga kita harus selamat dari api neraka. Amin, Allahumma amin. Ayah bunda, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadikan diri kita sebagai orang tua yang soleh. Setidaknya ada 3 kurikulum yang dimiliki oleh seorang ayah. Yang pertama adalah menanamkan tauhidullah kepada anak-anak kita. Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassaranihi. Yang artinya setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Seorang suami harus memastikan para istrinya apakah mereka menanamkan tauhidullah terhadap anak-anak mereka. Nah, salah satu penanaman tauhidullah itu adalah dengan cara menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun ya, insya Allah. Jadi untuk dalam hal menyusui, seorang ibu itu bukan mentransfer ASI dari dirinya ke sang bayi, tapi dalam hal ini kita menanamkan tauhidullah sejak kecil dan selama 2 tahun. Kurikulum yang berikutnya adalah melindungi anak dari perbuatan syirik. Dalam surat Luqman ayat 13, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ayat tersebut memerintahkan kepada kita agar kita sebagai orang tua, terlebih lagi sebagai seorang ayah, wajib memantau dan memastikan kepada anak-anaknya agar mereka tidak terlibat dalam hal syirik ya, tidak terlibat atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah. Kemudian yang ketiga, setelah melindungi anak dari perbuatan syirik, kita harus mensyariatkan anak kita pada syariat Allah.
Jadi dengan bimbingan dan arahan kita sebagai orang tua, anak-anak kita secara perlahan namun pasti harus mampu menerapkan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih dalam surat Luqman ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur." Yang artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Masya Allah ya, di surat Luqman ini silahkan ayah bunda membuka surat Luqman tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Itu ada di ayat 12 sampai ayat 19. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa. Tahukah ayah bunda bagaimana Luqman itu? Luqman mungkin bayangan orang-orang bahwa Luqman itu memiliki perawakan yang mungkin gagah, tinggi, putih, begitu ya, bersih. Dan ternyata tidak demikian. Perawakan Luqman ini adalah, mohon maaf ya, badannya pendek, kemudian gempal tubuhnya, rambutnya keriting, kulitnya hitam, dan bibirnya tebal. Nah itu perawakan Luqman. Tapi betapa Allah sangat memuliakan Luqman ini sampai Luqman ini diabadikan dalam Al-Quran, yang memang di dalamnya itu banyak terdapat nasihat Luqman kepada anaknya. Nah sekarang saya ingin bertanya nih kepada para ayah ya. Coba para ayah ini termasuk yang mana nih? Andaikan para ayah itu kembali atau pulang kerja pada malam hari, kalimat mana yang sering diucapkan kepada anak-anaknya? Apakah nak udah sholat isya? Ataukah nak sudah mengerjakan PR? Ayo cepet tidur, nanti bangunnya kesiangan, nanti ayah gak mau nganterin yang kesiangan. Ayo cepat tidur, nanti kamu tidak diberi bekal sama ayah misalnya ya. Nah mungkin ada seorang ayah yang mengatakan, ayo nak cepat tidur, nanti kamu bangun subuh lalu sholat subuh dengan ayah. Nah kalimat-kalimat sederhana seperti itu menunjukkan sampai sejauh mana visi seorang ayah terhadap anak-anaknya. Tentu kita menginginkan para ayah itu bertanya apakah udah sholat isya, atau ayo segera tidur karena besok kita akan sholat subuh di masjid misalnya ya. Mudah-mudahan semuanya seperti itu insya Allah. Masya Allah ya, di surat Luqman ini silahkan ayah bunda membuka surat Luqman tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Itu ada di ayat 12 sampai ayat 19. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa. Tahukah ayah bunda bagaimana Luqman itu? Luqman mungkin bayangan orang-orang bahwa Luqman itu memiliki perawakan yang mungkin gagah, tinggi, putih, begitu ya, bersih. Dan ternyata tidak demikian. Perawakan Luqman ini adalah, mohon maaf ya, badannya pendek, kemudian gempal tubuhnya, rambutnya keriting, kulitnya hitam, dan bibirnya tebal. Nah itu perawakan Luqman. Tapi betapa Allah sangat memuliakan Luqman ini sampai Luqman ini diabadikan dalam Al-Quran, yang memang di dalamnya itu banyak terdapat nasihat Luqman kepada anaknya. Nah sekarang saya ingin bertanya nih kepada para ayah ya. Coba para ayah ini termasuk yang mana nih? Andaikan para ayah itu kembali atau pulang kerja pada malam hari, kalimat mana yang sering diucapkan kepada anak-anaknya? Apakah nak udah sholat isya?
Ataukah, nak, sudah mengerjakan PR? Ayo cepat tidur, nanti bangunnya kesiangan. Nanti ayah gak mau nganterin yang kesiangan. Ayo cepat tidur, nanti kamu tidak diberi bekal sama ayah misalnya, ya. Nah, mungkin ada seorang ayah yang mengatakan, ayo nak, cepat tidur, nanti kamu bangun subuh lalu sholat subuh dengan ayah. Nah, kalimat-kalimat sederhana seperti itu menunjukkan sampai sejauh mana visi seorang ayah terhadap anak-anaknya. Tentu kita menginginkan para ayah itu bertanya apakah udah sholat isya atau ayo segera tidur karena besok kita akan sholat subuh di masjid misalnya, ya. Mudah-mudahan semuanya seperti itu insya Allah. Wahai para ayah, janganlah menjadi ayah yang gagal. Pergi gelap, pulang gelap. Fungsi ayah tidak lebih dari sebagai ATM yang kalau ngobrol dengan anaknya hanya mengenai masalah uang saja. Wahai ayah, doa anakmu sangat signifikan terhadap kesuksesanmu baik dunia ataupun akhirat. Ayah yang berbekas dalam diri anak adalah ayah yang menemani anak-anaknya sedari kecil dan menanamkan sistem nilai hidup yang kuat kepada mereka. Ada banyak anak yang hanya merasa dekat atau terikat dengan ibunya, sementara hubungan dengan ayahnya biasa-biasa saja, bahkan jauh. Tentu hal ini tidak diinginkan ya oleh semua. Oleh karena itu, dengan adanya WFH, dengan adanya hikmah di balik wabah ini, marilah para ayah kita sama-sama melakukan bonding kepada anak-anak kita, terutama anak-anak yang masih kecil dan belum balik ya. Pasti mereka membutuhkan kasih sayang, pasti mereka membutuhkan belayan kita yang mana suatu saat nanti mereka akan mendoakan kita. Bagaimana doa untuk kedua orang tua itu? Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Tuhanku, ampunilah aku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku sejak kecil. Nah, di sana ada yang digarisbawahi sejak kecil. Jadi ketika seorang ayah atau orang tua, ya ibu juga mungkin berlaku, tidak dekat sedari kecil, bisa jadi ya ketika anak-anaknya sudah besar itu sering lupa untuk mendoakan orang tuanya atau ayahnya. Kenapa? Karena anak-anak sudah merasa tidak dekat dengan ayahnya karena memang mungkin tidak ada kenangan ya, sedikit penanaman nilai hidup yang ditanamkan dalam diri anak tersebut, sehingga anak-anak bisa jadi sering lupa untuk mendoakan kedua orang tuanya atau ayahnya. Oleh karenanya, marilah kita membangun bonding atau ikatan yang kuat dengan anak-anak kita sejak dari kecil, membangun komunikasi yang harmonis dan tanamkan sistem nilai hidup yang kuat. Kelak mereka akan mendoakan kita semua. Bukankah itu yang kita butuhkan ya ketika kita di alam barzakh nanti? Orang tua itu sangat menanti-nanti doa anaknya yang soleh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, sehubungan dengan adanya wacana dari Pak Menteri Pendidikan bahwa pembelajaran jarak jauh kemungkinan akan diperpanjang sampai akhir Desember 2020. Jadi kemungkinan anak-anak akan masuk sekolah pada bulan Januari tahun 2021. Wallahu alam ya, semoga ada keajaiban dari Allah sehingga wabah ini cepat usai. Tentu hal ini adalah sebuah tantangan yang tidak mudah dan kita harus mampu menjadi guru bagi anak-anak kita sekaligus dengan berbagai level ya, karena mungkin setiap rumah memiliki anak yang levelnya berbeda, ada yang SD, SMP sekaligus SMA, ada yang mungkin hanya SD saja dan lain sebagainya. Hal itu membuat kita harus siap ya menjadi pendidik bagi anak-anak kita, bahkan harus bahagia mendidik dan menjadi guru-guru mereka. Rektor, dosen itu adalah pendidik. Kepala sekolah, guru itu adalah pendidik.
tetapi pendidik yang utama adalah ayah dan bunda dari anak-anak kita. Tapi ternyata ada pendidik yang paling tidak siap. Siapakah itu? Dia adalah pendidik utama, yaitu ayah bundanya dari anak-anak kita. Nah, akhir-akhir ini banyak informasi atau quote ya di status WA ataupun di sosmed bahwa ternyata orang tualah yang menjadi guru tergalak, katanya seperti itu ya. Atau anak-anak merasa jenuh karena memiliki guru yang galak, yaitu orang tuanya di rumah masing-masing. Ya, hal itu dapat kami fahami, dapat kami maklumi karena satu orang guru akan lebih mudah mengajar 20 siswa di dalam satu kelas karena levelnya sama. Dan satu orang tua tidak mudah mengajar di rumahnya masing-masing, mengajar 3 bahkan 4 anak dengan level dan jenjang yang berbeda-beda ya. Jadi hal ini bisa kami fahami, bisa kami maklumi. Akan tetapi bagaimana lagi, karena ini suatu kondisi yang memang harus menjadikan kita memfasilitasi anak-anak untuk belajar di rumah bersama orang tua. Ayah bunda, berdasarkan hal itu sekarang kami ingin sharing tentang trik-trik apa saja yang dalam masa pembelajaran jarak jauh nanti orang tua dan anak-anak tetap merasa dekat dan bahagia. Orang tua dan anak-anak tidak stres ya, karena kami sering menerima informasi bahwa anak stres, orang tua juga stres, anak jenuh, orang tua juga jenuh. Nah, tentu hal ini mungkin harus kita atasi, dan kira-kira apa saja sih yang menjadi trik supaya hal itu terhindar sehingga kita tetap merasa dekat dan bahagia bersama mereka. Trik yang pertama adalah adakan rapat keluarga. Buatlah kesepakatan bersama anak-anak, ungkapkan apa keinginan orang tua, kemudian kita juga minta anak-anak mengungkapkan apa keinginan dan harapan mereka. Insya Allah akan didapati titik temu yang mana nanti satu sama lain enak ya, anak merasa nyaman, orang tua pun juga merasa nyaman. Kemudian dalam rapat sepakati nanti buat jadwal dan pembagian tugas ya. Mungkin anak pertama tugas yang menjadi tanggung jawabnya apa saja, anak yang kedua, anak yang ketiga, dan seterusnya. Kemudian buatkan kurikulum kemandirian ya. Contoh misalnya anak-anak harus mandiri ketika bangun tidur, harus merapikan tempat tidur. Itu harus menjadi SOP ya. Bangun tidur ya, selain setelah sholat tentunya ya, merapikan tempat tidur, melipat selimut ya, merapikan kamar, kemudian mencuci piring bekas makannya, mencuci gelas bekas minumnya. Nah, itu salah satu beberapa kurikulum kemandirian. Nah, itu harus diterapkan mulai saat ini ya, mulai anak-anak usia SD itu sudah bisa. Nah, dengan adanya pembagian tugas, tanggung jawab, dan kemandirian tadi, insya Allah orang tua akan sangat-sangat terbantu ya. Bayangkan di masa lockdown ini banyak orang tua yang memulangkan para khodimatnya atau para pembantu itu sudah tidak diperkenankan lagi ya, ada di rumah majikannya gitu. Otomatis pekerjaan orang tua sangat banyak ya, sangat menumpuk, mulai dari cucian piring ya, kemudian cucian baju, setrikaan dan lain sebagainya. Masya Allah ya, subhanallah, seandainya memang itu harus dikerjakan oleh orang tua, khususnya ibu. Padahal ibu itu sendiri bersama ayah nanti harus melakukan manajemen pembelajaran jarak jauh itu harus tetap terlaksana dengan optimal dan sebaik-baiknya. Berikutnya trik yang kedua, alokasikan waktu untuk berolahraga bersama anak-anak dan melakukan permainan dengan mereka. Ya mungkin dari dalam hal olahraganya itu mungkin bisa
kita badminton atau main futsalan ya, lempar tangkap bola misalnya. Kemudian dari permainannya kita bisa bermain congklak dengan mereka, bermain bekel atau misalnya monopoli dan lain sebagainya. Di sini juga anak diberi pembelajaran bagaimana mereka harus sportif ya, mereka harus mampu menerima kekalahan dan siap menang, tapi juga siap untuk kalah ya. Jadi dengan demikian insya Allah akan hadir kebahagiaan itu ya, pembelajaran terasa menyenangkan, kemudian orang tua merasa lebih dekat dan sama-sama bahagia dengan mereka. Kemudian trik yang ketiga, buatlah pembelajaran yang menyenangkan seperti fun cooking dan gardening. Ya, program fun cooking ini insya Allah dapat melekatkan antara anak dan ibu ya, dan jika perlu bersama-sama ayah juga melakukan masak bersama ya. Tanpa terasa dengan fun cooking ini anak itu belajar ya, baik itu belajar matematika ataupun belajar bahasa Indonesia. Bahkan nanti di akhir kegiatan harian fun cooking itu bisa direfleksi ya. Tadi misalnya terigunya berapa, timbangannya berapa, misalnya 1/4 kilogram. 1/4 kilogram itu seperti apa ya ukuran dalam skala timbangannya misalnya. Kemudian tadi gulanya berapa sendok. Nah, sendok misalnya 5 sendok. 5 sendok itu setara dengan berapa gram misalnya ya. Jadi otomatis tanpa terasa kita juga telah belajar matematika. Kemudian anak nanti coba ceritakan tadi ketika masak itu bahannya apa saja, kemudian cara memasaknya, langkah-langkahnya seperti apa. Nah itu kan itu pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi pembelajaran ini selain memang joyful juga meaningful ya. Nah kemudian pembelajaran joyful yang berikutnya itu adalah gardening atau berkebun ya Bunda. Kita dihadapkan pada satu masa yang bisa jadi nanti akan terjadi krisis pangan ya, dengan adanya wabah yang berkelanjutan ini. Beberapa memperkirakan bahwa akan terjadi krisis pangan, bahkan krisis ekonomi keluarga ya, keluarga kecil kita. Banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan, khususnya para ayah ya, pengangguran bukan hanya di Indonesia tapi di berbagai negara. Angkanya itu sudah 2 digit ya, belasan persen setelah adanya COVID ini. Nah otomatis bagi para keluarga ya, baik itu orang tua dan anak-anak, diharapkan mampu mengembangkan program berkebun ini ya, mulai dari yang sederhana-sederhana mungkin yang biasa ibu rumah tangga butuhkan di dapur ya, misalnya bawang daun ya, daun bawang, kemudian seledri, tomat, cabai rawit ya, dan yang lainnya. Atau mungkin juga umbi-umbian, rimpang-rimpangan ya, itu coba deh kita mulai ya. Ayo mari sama-sama kita memulai untuk berkebun untuk ketahanan pangan ya, termasuk umbi-umbian seperti singkong, kentang, ubi ya, yang mana memang ketika itu tidak bisa dilakukan di lahan perkebunan yang memang mungkin orang tua yang tidak memiliki lahan, itu bisa dilakukan di dalam pot misalnya ya. Nah dari sana juga otomatis anak sudah belajar banyak ya, belajar tentang IPA, belajar tentang bahasa Indonesia, belajar tentang pertanian dan lain-lainnya. Itu adalah sebuah pembelajaran yang berharga, sebuah pembelajaran yang meaningful insya Allah. Kemudian trik yang berikutnya adalah trik yang keempat ya, lakukan 3B. Belajar, bermain, bercerita. Mulai dari ba'da sholat maghrib sampai dengan kisaran pukul 8 atau pukul 9. Mungkin di sini ada yang mengenal Abah Ihsan ya, pakar pendidikan anak. Kalau beliau memprogramkan itu 18-21. Jadi mulai pukul 6 sore hingga pukul 9 malam
orang tua wajib bersama anak-anak untuk melakukan 3B, yaitu belajar, bermain, bercerita. Seperti yang sudah saya tadi sampaikan, apa-apa yang dilakukan keseharian itu direfleksi, di-recall, di-review kembali ketika setelah maghrib. Tadi kita melakukan fun cooking ya. Fun cookingnya tentang apa ya misalnya. Bahan-bahannya apa saja, kemudian cara membuatnya apa saja. Lalu nanti anak-anak akan bercerita kesana kemari, insya Allah yang di situ mungkin ada canda, ada tawa, ya ada cerita sehingga orang tua bisa lekat dengan anak-anak ya. Nah kemudian selain bercerita, hal seperti itu juga orang tua bisa bercerita tentang apa saja ya, tentang misalnya pengalaman pribadi, misalnya pengalaman ayah ketika dulu ayah SMP, ketika ayah dulu SD, SMA bahkan kuliah. Itu biasanya anak-anak doyan ya, suka banget dengar cerita hal yang tersebut. Mereka suka terpukau begitu ya, dengar cerita masa lalu dari ayahnya, dari bundanya ya. Nah kemudian selain itu mungkin bercerita itu adalah ketika nanti menjelang tidur ya, kisah ya, berkisah atau dongeng sebelum tidur. Lakukan hal itu, apakah itu cerita 25 kisah Nabi ya, ataukah misalnya cerita tentang Nabi Muhammad dan para sahabatnya, misalnya ya buku Mute Muhammad Teladanku ya. Di lockdown ini kita bisa menyisir kembali satu demi satu buku itu yang luar biasa syarat dengan hikmah ya. Itu mungkin tentang cerita ya 3B. Kemudian belajar ya, belajar di sini anak bisa hafalan Quran ya, store hafalan Quran rutin misalnya. Atau misalnya si anak sendiri yang bercerita kepada ayahnya juga bisa ya. Kemudian bermain ya. Nah bermain di sini bolehlah gitu ya, sambil belajar diselingi bermain ya. Bermain apa saja silahkan, apakah itu misalnya monopoli, ataukah misalnya bermain apa tuh untuk perempuan ya, misalnya bekalkah atau apa, itu boleh-boleh saja. Intinya di dalam 3B ini anak itu lekat dengan orang tuanya, dan bukan hanya dengan ibunya namun bersama-sama juga dengan ayahnya insya Allah. Trik yang berikutnya ya Bunda, untuk menjadikan kita bahagia bersama, menjadi guru bagi anak-anak kita adalah turunkan ekspektasi ayah bunda dalam hal capaian kognitif ya. Matematikanya harus bagus, IPA-nya harus bagus, bahasanya harus bagus misalnya. Nanti gimana ujiannya, takut jelek, takut gak bisa misalnya ya, seperti itu. Orang sekarang ujian nasionalnya juga udah hilang kan ayah bunda. Jadi mohon turunkan ekspektasi ayah bunda dalam hal capaian kognitif ya. Karena nanti kalau kita terlalu menekan dalam hal itu, orang tua akan stres dan anak juga stres. Anak juga sudah syukur bisa belajar bersama di rumah gitu ya, dengan kakak adiknya dan dengan orang tuanya. Insya Allah hal itu akan dapat menghindarkan dari hubungan yang tidak harmonis antara anak dan orang tua. Jadi kita tidak usah resah manakala memiliki anak-anak yang kurang dalam hal kognitif atau nilai-nilai kognitifnya itu biasa-biasa saja atau bahkan jelek ya. Tapi kita harus resah apabila anak-anak kita tidak mantap dalam memegang teguh tauhidullah, anak-anak kita tidak terlindungi dari syirik ya. Kita harus resah akan hal itu, dan kita harus takut bahwa anak-anak kita tidak menjalankan syariat-syariat Allah. Baik, yang terakhir adalah membiasakan akhlak mulia di tengah keluarga kita. Sebagaimana Rasulullah bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Contoh, kita membiasakan kalimat thayyibah ya.
Jadi anak-anak dibiasakan mengucap basmalah sebelum melakukan sesuatu, kemudian mengucapkan hamdalah ketika selesai melakukan sesuatu, kemudian membiasakan 3 kata ajaib ya. Apa saja itu 3 kata ajaib? Yang pertama itu terima kasih, kemudian yang kedua tolong, dan yang ketiga kata maaf ya. Jadi dengan membiasakan 3 kata ajaib itu Masya Allah ya, luar biasa. Dan dengan sendirinya kebahagiaan itu akan muncul di tengah keluarga kita ya, akan dirasakan. Dan itu semua bisa terimplementasikan pada anak-anak kita manakala kita sebagai orang tuanya terlebih dahulu membiasakan itu. Untuk mendapatkan anak yang sedikit-sedikit berterima kasih ya, mengucapkan terima kasih, maka terlebih dahulu orang tuanya lah yang dalam satu hari itu mungkin harus mengucapkan puluhan kali terima kasih ya. Ketika anak mampu mengucapkan terima kasih, kemudian tolong atau minta maaf ketika berbuat salah, tiada lain itu telah dicontohkan oleh orang tuanya itu sendiri. Kita sebagai orang tua banyak-banyaklah mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kita manakala mereka telah melakukan kebaikan ya. Contohnya, terima kasih kakak sudah sholat tepat waktu, terima kasih adek sudah nurut sama mama ya, dan lain sebagainya. Nanti insya Allah anak itu akan dengan otomatis ketika mendapatkan sesuatu dari orang tuanya, pasti dia secara spontan mengucapkan terima kasih ya, Masya Allah. Begitupun juga dengan kata maaf ya. Banyaklah mengatakan maaf kepada anak-anak kita ketika kita memang berbuat salah atau lupa akan sesuatu. Maaf ya tadi mama lupa, maaf ya tadi bunda lupa, atau maaf ya tadi bunda salah ya. Masya Allah, nanti dengan sendirinya anak-anak pun juga akan demikian seperti bundanya, sedikit-sedikit minta maaf jika berbuat salah. Nah, untuk membangun karakter positif atau akhlak mulia ini, salah satu cara yang terbaiknya itu adalah dengan berkisah ya, khususnya kisah sebelum tidur yang mungkin ayah bunda bisa lakukan ya, terutama di saat lockdown ini kita punya banyak waktu untuk itu ya. Berikan kisah itu kepada anak-anak kita saat mereka menjelang tidur. Bahkan mungkin dengan adanya lockdown ini kita ya, anak-anak kita bisa tidur siang dan juga tidur malam yang terlebih dahulu kita bisa bercerita ya sebelumnya. Jadi insya Allah di sana akan banyak hikmah yang didapatkan oleh anak-anak kita yang akan membentuk karakter positif mereka. Mungkin saya ingatkan kembali walaupun tadi sudah agak terbahas juga ya. Mohon alangkah baiknya jika kisah 25 nabi itu dituntaskan ya. Coba ayah bunda sudah tuntas atau belum kisah 25 nabi kepada anak-anak? Sudah tuntas atau belum kisah Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya untuk anak-anak kita? Nah, kalau belum, ayo kita lakukan di masa lockdown ini. Insya Allah akan mendapatkan banyak hikmah dari itu semua. Ayah bunda, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadikan kita sebagai orang tua yang soleh, orang tua yang didambakan, orang tua yang bahagia dan membahagiakan keluarga kita. Dan semoga kita tetap dekat, bahagia bersama keluarga di masa pandemik melanda ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu hanyalah datang dari Allah semata. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil
النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء
انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله